Bersyukur Tuhan buat kesempatan indah bisa duduk di bawah kaki-Mu, mengambil bagian terbaik kami. Buka hati kami selebar-lebarnya, dan buka isi hati Tuhan itu firman-Mu sebanyak-banyaknya, karena kami tahu iman kami hanya bisa timbul dari mendengarkan firman Tuhan. Bicaralah Bapak, kami siap mendengar. Kami minta bantuan Roh Kudus karena sadar daging kami lemah. Konsentrasi kami mudah buyar, iman kami terlalu mudah goyah. Kami susah dibilangin. Ya, kami berdoa biar roh kami yang penurut Engkau peluk, ya Roh Kudus, sehingga waktu ini nggak berlalu sia-sia. Kami minta bantuan-Mu Roh Kudus kepadamu, Bapa yang baik, di dalam nama Yesus. Amin. Shalom. Arrow. Again. What's up. Cukup. Kangen juga, sudah lama tidak nongkrong-nongkrong bersama kalian. Thank you buat kehormatan ini bisa ambil bagian di seri baru kayaknya ya. Bukunya juga baru mulai nih. Ini diambil dari satu buku yang bagus. Izinkan aku share screen. Ini buku udah lama juga aku baca, nggak kelar-kelar sih, cuman penting bukunya ya. Judulnya Emotionally Healthy Spirituality. Ini ada bahasa Indonesia sebelah sini, mudah-mudahan kelihatan. Kalau pakai laptop, kalau pakai handphone ya maaf deh, pasti kecil banget buat lo. Ya, spiritualitas yang sehat secara emosi. Ya, yang nulis namanya Peter Scazzero. Ada buku-buku yang lain juga dari Peter, istrinya juga nulis buku, bagus juga. Ya, hal yang mustahil untuk menjadi dewasa secara rohani, sementara masih tidak dewasa secara emosi. Ya, ini emosi ini sesuatu yang sesuatu yang kayaknya di balik kita gitu, nggak ada yang bisa lihat. Ya, apalagi kesehatan spiritual emosional itu di dalam, makanya logonya atau gambarnya digambarin seperti gunung es ya. Gunung es itu yang kelihatan di atas kayak cuma kecil gitu. Padahal bawahnya segede apaan tahu gitu, jauh lebih besar daripada yang di atasnya. Dan yang kerap kali kelihatan dari kita ya cuma sedikit. Ya aslinya masalahnya jauh lebih besar dari yang kita sadari. Nah, kita mulai dengan buku ini ada 10 bagian, teman-teman. Ya, 10 bagian. Dan ini bagian pertama, hari ini kita akan bahas tentang using God to run from God, memanfaatkan Tuhan untuk lari dari Tuhan. Ya, judulnya cukup unik dan materinya juga cukup unik bahan hari ini, tapi gue berharap lo bisa ngerti. Nanti gue akan bacain sedikit yang akan kita pelajari hari ini. Jadi ada 10 nanti sampai yang terakhir. Jadi dari yang paling dalam dulu, dari yang paling kalau bisa dibilang emotionally healthy, berarti ini penyakit yang paling parah sebenarnya, yang nomor 1 nih, yang paling dalam. Makanya disebutnya bukan dari 1 sampai 10, tapi dari satunya di bawah, 10-nya di atas. Jadi yang paling dalam justru yang paling kalau pakai bahasa ngaco tuh ya, yang paling ngaco nih yang ini nih yang mesti gue bahas ya. Lu memanfaatkan Tuhan untuk lari dari Tuhan, menggunakan Allah untuk lari dari Allah. Hanya ada sedikit virus mematikan yang lebih sulit dipahami dari virus ini. Di permukaan semua tampak sehat dan baik-baik saja, tapi kenyataannya tidak. Sekian banyak jam yang dipakai untuk membaca buku-buku Kristen. Ya, semua tanggung jawab Kristen di luar rumah atau pergi dari satu seminari atau sekolah Alkitab ke sekolah Alkitab yang lain, semua waktu ekstra untuk berdoa dan juga belajar Alkitab, ya waktu-waktu yang disisihkan untuk berdoa dan baca Alkitab secara kegiatan kayaknya keren banget. Pada banyak kesempatan kita menggunakan aktivitas Kristen kita sebagai usaha yang secara tak sadar kita berusaha lari dari penderitaan. Nah, jadi kita nih melakukan semuanya ini pure bukan karena Tuhan, tapi emang karena nggak mau susah aja gitu dalam hidup. Dan ini mungkin sesuatu yang kayaknya biasa aja, sesuatu yang sangat wajar gitu ya. Tapi makin rohani kita makin sadar bahwa ini nih ngaco nih kalau kita cuma deketin Tuhan hanya untuk menjauhi penderitaan. Bukan mau deketin Tuhannya gitu. Ya nggak sih? Kalau deketin orang karena alasan yang lain selain karena pribadinya dia, itu alasan itu kan berarti kan ngaco ya. Berarti ada udang di balik bakwan gitu. Ada bongkahan es yang jauh lebih besar dari gunung es kecil di ujungnya gitu. Ya. Saya menggunakan Allah untuk lari dari Allah ketika saya menciptakan begitu banyak aktivitas bagi Tuhan dan mengabaikan semua bagian yang sulit dalam hidup saya yang Allah ingin saya ubah. Jadi ada bagian-bagian core, bagian inti dari hidup kita yang Tuhan pengen rubah melalui proses hidup. Nah, kerap kali kita nggak mau tuh. Ya, kita kerap kali menghindari. Jadi ada problem yang utama, tapi ketika Tuhan berusaha berusaha untuk beresin, kita coba distract dia dengan melakukan hal-hal yang lain sehingga
kayaknya udah ya Tuhan ya, jangan diurusin yang ini, maksudnya yang ini nih, ini nggak ada yang tahu, ini nggak terlalu penting, ini nggak matters, yang penting gue pelayanan, yang penting gue nurut, yang penting gue sekolah yang benar, yang penting, right? Padahal ada hal yang penting banget di dalam yang Tuhan lagi coba mau ubah, ya, yang Tuhan bahkan tuntut kita untuk berubah juga, teman-teman, ya, tuntut kita untuk berperkara di dalamnya, atau dalam arti kita address, kita beresin gitu, jangan dicuekin, jangan diabaikan, jangan coba lari dari kenyataan gitu ya, dalam tanda kutip ya. Nah, kegiatan apa aja sih biasanya kita lakukan untuk distract ya, soalnya distract Tuhan jangan maksudnya gue pelayanan deh, gue apa nih, ada berapa hal ya teman-teman. Saat saya melakukan pekerjaan Tuhan untuk memuaskan diri saya dan bukan Tuhan, ya, dan ini yang paling salah satu yang apa ya, yang paling umum dilakukan ya, kita melakukan pekerjaan Tuhan bukan untuk Tuhan tapi untuk diri kita sendiri ya. Berikutnya, saat kita melakukan hal-hal dalam nama Tuhan yang tidak pernah diminta sama Tuhan. Pelayanan yang berdasarkan inisiatif berlebihnya kita. Tuhan nggak suruh, tapi kita bikin. Ya. Terus berikutnya, saat doa-doa kita yang kita naikkan, sebenarnya kita meminta Tuhan untuk melakukan kehendak ya, kita sendiri, dan bukan Tuhan. Kita nggak berserah pada kehendak Tuhan. Bahkan satu hal kegiatan rohani yang salah satu yang paling rohani yaitu doa puasa pun bisa dipakai semacam kayak demo mogok makan gitu untuk paksain kehendak lo sama Tuhan, ya kan? Ketika lo doa puasa tapi nggak kasih Tuhan pilihan. Nah, misalnya contoh, lo lagi deketin cewek misalnya gitu, ya, cewek cuma satu gitu, terus lo doa puasa gitu sama Tuhan, buat apa? Ya, lo mau maksain Tuhan ACC pilihan lo kan? Ya, kecuali ada beberapa teman yang lo anggap nih dari semua temannya ada 2 yang kira-kira kriterianya memenuhi gitu ya, dan dua-duanya juga cukup dekat sama lo, dan lo tanya Tuhan, yang mana nih yang dari Tuhan gitu. Nah, kalau doa puasa kasih pilihan ke Tuhan, itu benar gitu. Cuma kalau doa puasanya nggak ada pilihan, lo kayak paksain pilihan lo sama Tuhan, ya nggak? Itu bukan doa puasa, teman-teman. Lo nggak nyari kehendak Tuhan, tapi lagi paksain kehendak lo sendiri. Itu namanya demo mogok makan. Ya, bukan doa puasa, right? Harus terima kenyataan gitu. Ya. Dan kapan lagi contohnya, Kak? Saat saya menampilkan semua perilaku Kristen ya, kelihatannya Kristen di luar, agar orang-orang penting bisa memandang saya baik. Jadi intinya tuh buat pencitraan kita di mata orang gitu. Ya, bukan buat kita yang paling penting tuh bagaimana orang melihat kita. And that's apa ya? Manipulatif, dan itu sangat-sangat munafik ya, kalau bisa dibilang. Orang kalau cuma mikirin pencitraan atau apa yang orang lain pikir tentang dia, ada penyakit, kita akan insecure, ya, kita akan gampang depresi ketika orang nggak memandang kita, nggak menganggap kita, atau kita akan panik sendiri ketika orang memandang salah tentang kita. Jadi akhirnya capek untuk membela diri, bikin press conference gitu kan, membuat klarifikasi ini, klarifikasi itu, akhirnya capek sendiri. Ya, gue ngalamin ini pas diserang akun-akun satir gitu. Di 2019 tuh puncak-puncaknya. Dan gue coba untuk bikin postingan ulang, gue coba jelasin, gue coba gini, gue coba gitu, sampai akhirnya gue stres sendiri. Gue ngalamin mental breakdown, dan asam lambung gue kumat, hancur, perut gue pokoknya udah rusak banget ya. Terus gue stres, gue bilang sama Tuhan, gue capek, gue berhenti pelayanan aja ya. Terus Tuhan dengan uniknya dia bilang, oh jadi sekarang ini semua tentang kamu ya. Dia malah ngomong gitu, bukan hibur gue gitu kan, kuatin gue. Dia bilang gitu, dia bilang kayak, oh semua ini sekarang tentang kamu ya Chris, kok kamu sibuk banget kayaknya menjaga nama baik kamu. Wow, aku bilang iya ya, kok aku bisa nggak ya. Terus minta maaf sama Tuhan, sorry ya kalau jadi bergeser gitu, dari awal tuh tentang Tuhan, tiba-tiba jadi tentang aku. I am so sorry, and thank you udah nyatain hard truth, kebenaran yang keras buat saya, because I needed it. Ya, we will know the truth and the truth shall set us free. Kita akan mengenal kebenaran dan kebenaran akan memerdekakan kita. Teman-teman, kebenaran itu emang gak enak. Ya. Sebelum kebenaran memerdekakan lu, dia akan bikin lu kesal, karena lu dia akan didapati bersalah. Before the truth set you free, it will piss you off. Ya, jadi kalau dengar kebenaran tersinggung itu wajib, teman-teman. Tapi untuk bertobat atau untuk marah itu pilihan. Ya, ada orang yang tersinggung dan marah, ada orang yang tersinggung dan bertobat. Marah dan bertobat dua-duanya membutuhkan energi yang sama. Alright. Jadi please don't waste your energy on being angry, by being angry, karena marah nggak mengubah apa-apa. Ya. Mending kita bertobat. Mending kita pakai semua energi kita ketika kita disadarkan sama Tuhan untuk stop making
stop make excuses and start making changes, right? Mulai berhenti bikin alasan dan mulai berubah, mulai lakukan perubahan itu, mulai sadari, ingetin diri lo, ini bukan tentang lo, ya nggak? Kalau mengikut Yesus kan syaratnya 2 ya, pikul salib sama sangkal diri, benar ya? Sangkal diri artinya lo harus ingetin diri lo, ini bukan tentang lo. Ya, setiap kali ada kaca di rumah atau kamera lo arahin ke depan gitu, front kamera di handphone, lu tunjuk diri lo sendiri, ingetin diri lo sendiri, oke? Iya lihat gua, iya lu, oke? Ini bukan tentang lo, kan gitu. Right? Gue sering banget lakukan itu, kayak orang gila, tapi biarin dibanding gue berasa udah bener gitu kan, karena jujur kalau orang lain yang tegur kita punya kecenderungan untuk nggak mau dengerin orang, kita punya kecenderungan untuk anti kritik. Ya, dan bahkan ketika firman Tuhan menghajar kita pun kita masih cenderung mau ngakal-ngakalin, mau nyari pembenaran bukan kebenaran. Akhirnya ya udah, cara ngakalin gimana ya? Lu sendiri ngomong sama diri lu sendiri lah. Ya enggak? Lu sendiri ingetin diri lu sendiri, mumpung lu diingetin sama Tuhan. Ya. Semua tentang pencitraan. Munafik tuh selalu gitu. Pencitraan yang paling penting. Berikutnya, kapan lagi? Saat saya berfokus pada poin-poin teologis yang lebih terkait dengan ketakutan dan masalah-masalah yang belum saya selesaikan, daripada peduli pada kebenaran Allah. Ketika pembelajaran Alkitab lo tuh nyarinya semua tentang itu, semua tentang diri lo. Gimana caranya nggak khawatir? Gimana caranya biar nggak insecure? Gimana caranya biar bisa nggak ada urusannya sama kebenaran itu Tuhan gitu. Lu nggak mau tahu kehendak Tuhan tuh apa gitu. Perasaan Tuhan tuh gimana, yang Tuhan mau lewat hidup lo tuh apa, lu nggak mau nyari. Lu nyarinya berkaitan sama lu. Ya. Teman-teman, gue mesti ingetin bahwa Alkitab ini ditulis bukan tentang kita. Okay. The Bible is not about you, nor me, it's not about us, it's all about Jesus. Ya, makanya gue dapat Alkitab dari Petamburan, yang dulu udah gue nggak pakai lagi karena udah hancur. Gue taruh di motor gue deh, karena dia ukurannya lumayan kecil buat taruh di bangku motor. Itu Alkitab favorit gue kalau pelayanan pakai motor. Ya, tulisan depannya Jesus saves, dalamnya ngingetin bahwa it's all about Jesus. Right? Alkitab ditulis tentang Yesus, bukan tentang kita. Tapi ini yang puji Tuhannya, the good news is Jesus is for us. God is all about God. Tuhan itu tentang dirinya sendiri, tapi Dia itu untuk kita. Right? Nah, sama Alkitab juga gitu. Alkitab itu tentang Tuhan, tapi Tuhan untuk kita. Oke, kulik Tuhan, kenali Dia. Ya, niscaya semua masalah itu yang tetek bengek, yang jomblo lah, terus galau lah. Itu semuanya, kalau kita gini, misalnya contoh ya, masalah kita yang paling kerap kali terjadi, kita tuh minder. Misalnya contoh ya, kita minder. Atau problem satunya lagi, the backside of minder adalah other spektrumnya sombong. Oke? Dua-duanya sebenarnya masalah utamanya cuma satu. Lu terlalu mikirin diri lo sendiri. Yang pertama, minder terlalu rendah memikir dirinya sendiri. Sombong terlalu tinggi memandang dirinya sendiri. Problemnya dua-duanya sama, terlalu mikirin dirinya sendiri. Ya. Nah, humility adalah beralih dari diri lo kepada Tuhan. From self-centeredness to Christ-centeredness. When Jesus is the center, everything mulai kembali ke posisi semula. Jadinya nggak berantakan. Ya. Dan yang kita kejar bahkan bukan nggak berantakan ya teman-teman, tapi Christ as the center. Biar dia jadi pusat segalanya, biar dia yang bertahta di hati kita. When Christ is king, there is peace. Ketika Kristus raja, pasti ada kedamaian. Ya, karena konflik terjadi karena ada beberapa yang coba jadi raja atas hidup kita. Benar ya? Itu yang terjadi kerap kali. Ya, kita fokusnya cuma sama poin-poin teologis yang ada kaitannya sama masalah-masalah sendiri. Kita nggak peduli sama kebenaran Tuhan. Ya, berikutnya kapan lagi? Saat saya menggunakan kebenaran Allah untuk menghakimi dan merendahkan orang lain. Ya, sebagai orang pencetus dari para akun-akun satir yang sekarang menjamur, ini gue yang bikin trennya, gue harus menyesali kenyataan itu. Ya. Akhirnya mereka nyerang gue sendiri. Akhirnya gue menyadari dulu, awal-awal gue belajar Reform Theology, jadi mulai Calvinis gitu ya, mulai paham bahwa ini semua itu Tuhan gitu ya. Tapi semua kebenaran itu gue pakai untuk menghakimi gitu. Biar berasa lebih benar dari orang lain. Dan ketika ketemu yang salah tuh seneng banget nyari-nyari kesalahan, dan akhirnya kalau berhasil membuktikan apa dan siapa ini salah, gue berasa berprestasi gitu. And that's just insane. Kenapa? Kalau baca Alkitab lo akan tahu
Kaum-kaum yang kayak gitu disebut ahli Taurat dan Farisi. Mereka itu punya nafsu semangat untuk menghakimi. Ya. Sedangkan Yesus sebaliknya, Yesus punya semangat untuk memberitakan kebenaran, bukan nafsu untuk menyatakan kesalahan, nafsu untuk menghakimi. Ya. Saat kita menggunakan kebenaran Tuhan, ya kebenaran untuk menghakimi dan merendahkan orang lain, ya saat itulah kita menggunakan aktivitas rohani kita untuk coba lari dari Tuhan. Kan Tuhan nggak pengen sebenarnya kita jadi ahli Taurat dan Farisi, ya nggak sih? Bapa rindu kita bisa jadi seperti Yesus, ya, yang full of grace and truth, both, penuh dengan kebenaran dan juga kasih karunia. Ahli Taurat Farisi cuma punya kebenaran, makanya menghakimi terus. Ya, para pendosa on the other hand cuma punya kasih karunia, cuma punya grace, sehingga jadinya ya udahlah, namanya juga manusia gitu. Jadi kompromi ya. Ya teman-teman, kalau cuma punya truth lu akan jadi hakim. Lu akan melakukan penghakiman, menghakimi. Tapi kalau lu cuma punya grace, lu akan jadi orang-orang yang penuh kompromi. Ya maklum, namanya juga orang ya. Ya kalau susah mengampuni, ya namanya juga manusia ya, boleh jatuh dalam dosa, hidup terikat, ya namanya juga orang. Nggak bisa. Kita harus full of grace and truth, just like Jesus. Penuh dengan kebenaran dan juga apa? Kasih karunia. Ya. Itu yang Tuhan lagi mau proses kita. Cuman kita kabur dengan cara ya, yang penting gue udah ngulik banyak tentang teologi ini, teologi itu yang dalam-dalam. Teman-teman, nggak ada yang dalam sampai kita taat. Ya, ketaatan tuh bukti kedalaman soalnya. Ingat ya, barang siapa cuma dengerin firman nggak lakukan, kayak bangun rumah di atas pasir. Nggak ada dasarnya. Nah, ketika kenyataan hidup menghajar kayak pandemi gini, wah goyah langsung. Ya kayak, wah kapal goyang kapten. Ya tapi ketika kita melakukan, bukan cuma mendengar firman tapi juga melakukannya, kita gali dalam, seperti orang bangun rumah, menggali dalam-dalam, meletakkan dasarnya sang batu itu, yaitu Kristus dan firman-Nya, ya, dan bangun rumahnya baru di atas itu. Ketika pandemi menghajar, kita tetap teguh. Ya, kehilangan pasti kalau dia meninggal, ya. Bete ya normal gitu, cuma nggak lama, nggak yang kayak orang nggak punya harapan. Gitu. Orang-orang yang galau atau mau ngapain, mati gaya, malas hidup, yang nggak begitu. Ya, kita akan tetap melakukan yang terbaik selama masih bisa. Gitu. Berikutnya, saat kita melebih-lebihkan pencapaian kita bagi Tuhan untuk bersaing dengan orang lain. Teman-teman, ada perbedaan mendasar antara kesaksian sama nyombong. Nyombong itu, kesaksian tuh ceritain apa yang Tuhan lakukan buat lo. Itu kesaksian. Tapi kalau lo ceritain apa yang udah lakukan buat Tuhan, itu nyombong. Sorry itu saya. Tapi kalau lo perhatiin kesaksian rata-rata kan gitu ya. Orang tuh ceritain apa yang dia udah lakukan buat Tuhan. And that's my friend, nggak menginspirasi siapa-siapa. Justru yang menginspirasi itu apa yang Tuhan udah kerjakan dalam hidup kita, sehingga mengubahkan kita dari yang kemarin sampai jadi yang sekarang. Ya, kalaupun mau ceritain apa yang Tuhan udah lakukan lewat elu, jangan diceritain apa yang lo lakukan buat Tuhan. Ceritakan apa yang Tuhan lakukan melalui lu. Right? Tuhan terus yang ditinggikan. Ya oleh anugerah Tuhan, by the grace of God. Aku diizinkan gini, izinkan gitu. Ini semuanya Tuhan, bukan aku. Sebenarnya aku nggak bisa. Harus jelas gitu loh. Kalau nggak kita tadi akhirnya jadi saingan gitu sama orang, jadi kayak pengen melakukan yang lebih hebat dari orang lain, lebih ke pencapaian kita bagi Tuhan untuk bersaing dengan orang lain. Ya, sama hamba Tuhan harus sayang-sayangan, bukan saing-saingan. Sama almarhum Raditya Olon, gue banyak belajar. Kita belajar untuk nggak saing-saingan dan sayang-sayangan dan powerful. Ketika hamba-hamba Tuhan itu kerja sama, nggak insecure, ya banyak yang bisa dijangkau. Sangat banyak yang bisa dijangkau. Ya. Berikutnya, saat saya mengatakan Allah telah berkata seharusnya saya melakukan ini, sedangkan kebenarannya adalah menurut saya Tuhan menyuruh saya melakukan ini. Jadi dia berasa Tuhan nyuruh dia melakukan sesuatu, padahal sebenarnya cuma perasaannya doang. Nggak benar-benar Tuhan yang nyuruh gitu loh. Ya, itu dia ketika kita pakai Tuhan untuk lari dari Tuhan. Dan itu nanti akan ada urusan nanti di belakang ya, ayatnya kita akan baca. Berikutnya, saat saya menggunakan Alkitab untuk membenarkan bagian-bagian dari dosa turunan gitu ya. Dosa turunan dari budaya dan bangsa saya. Alih-alih menilai semua itu di bawah ketuhanan Allah. Jadi ada namanya kompromi. Ya namanya juga
Dari dulu gue kayak gini, gue emang kalau keluarga gue tuh emang gini. Jadi kita nggak mau bertobat itu karena membenarkan ini satu nilai yang turun temurun yang umum ya semua orang juga gitu Kak, kenapa sih emang kalau kita gini yang gitu-gitu. Ya itulah saatnya kita coba menggunakan Tuhan untuk lari dari Tuhan. Berikutnya, saat saya bersembunyi di balik pembicaraan tentang Allah, ya dari berbagai teologi dalam mengalihkan perhatian terhadap semua kekurangan batin saya dan membela kegagalan saya. Jadi ketika kita berpikir kita udah tahu lebih baik, akhirnya kita nggak perlu jadi lebih baik karena yang penting udah tahu kan. Right? Kita coba distract, tapi kenyataannya teologi itu dibikin pertama bukan buat sini, bukan buat kepala, tapi buat hati. Ya, almarhum bokap gue yang ngajarin Petamburan udah 41 tahun. Dia selalu ngingetin gue, teologi yang benar itu bikin hati kita yang tambah besar, bukan kepala. Ya, bukan lu jadi makin jago debat, berasa paling canggih, paling tahu segalanya, tapi lu akan makin jadi orang yang lebih sabar. Ya bisa lebih rela untuk memaafkan. Ya, lebih sungguh, lebih tulus untuk melayani. Untuk kalau direndahin tuh nggak gampang reaktif, kalau nggak dihargain tuh nggak gampang kecewa atau apa. Jadi harusnya teologi yang benar tuh membesar hati kita, kapasitas hati kita yang tambah gede, Kak. Ya, bukan kepalanya yang tambah gede, jadi lebih sombong. Ya, Papa selalu ingatin itu. Ya. Jangan sampai kita bersembunyi. Ya, kita ngerap kali. Gue banyak perhatiin. Dulu gue juga pernah terjebak di situ. Gue belajar banyak teologi. Khotbah ini gue pelajarin, buku ini gue baca. Tapi tadi pornografi gue nggak gue beresin. Ngerti gak? Baru gue punya keterikatan, tapi gue somehow berasa lebih rohani aja gitu. Kalau udah mulai ikut Bible study, udah mimpin Bible study. Padahal banyak hal yang dalam diri gue yang Tuhan masih mau kerjakan, tapi gue coba distract. Gue coba, ya mungkin gue masih pacaran beda agama, tapi kan yang penting gue pelayanan. Enggak, lu coba pakai Tuhan untuk lari dari Tuhan. Nggak bisa. Ya, yang terakhir. Saat saya menerapkan kebenaran Alkitab secara pilih-pilih, nggak semuanya. Ya kita pilih-pilih aja gitu. Yang kita suka aja, yang nyambung sama kita. Disesuaikan dengan tujuan saya dan menghindari semua situasi yang mengharuskan saya mengambil perubahan penting dalam hidup. Ya, pokoknya yang lain-lain lah, kecuali dosa-dosa favorit saya gitu. Ya. Dan ini nggak bisa, teman-teman. Ini namanya kita menipu diri kita sendiri dengan cara memanfaatkan Tuhan untuk lari dari Tuhan. Kita nggak bisa lari dari Tuhan. Ada 2 ayat aja yang akan gue bawa kita renungin. I want be long. Gue nggak akan coba panjang-panjang di sini, teman-teman. I want too long in this. Ada 2. Yang pertama ini 2 Korintus 5:15. Ya, ini ayat merubah hidup gue banget. Merubah hidup gue banget. Di situ gue sadari bahwa iya ya, gue ini jadi Kristen pelayanan ini buat gue, bukan buat Tuhan. Nah, itu bilang, dan Kristus telah mati untuk semua orang. Supaya, ini tujuannya, mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri. Tapi untuk Kristus. Yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk Anda dan saya. Tujuan Yesus mati di kayu salib bukan hanya bilur-bilurnya darahnya menyembuhkan kita dari sakit. Oke, bukan hanya dia diremukkan supaya kita dipulihkan. Tapi utamanya, supaya kita yang tadinya hidup buat diri sendiri, nggak lagi hidup buat diri sendiri. Ya, tapi untuk Kristus. Dan ayat ini ngebawa gue untuk introspeksi. Gue ke belakang, pantesan dulu pas gue bertobat di tahun 2008, umur 24, Tuhan nanya cuma 1 kalimat ini aja nih. Kamu bikin semua ini buat siapa? Dia nanya gitu dong. That's it. Gue nggak pernah dengar suara Tuhan audible seumur hidup gue. Sekalinya dengar, dia cuma nanya. Nggak ngomong apa gitu, pewahyuan, apa, dia kasih tahu kapan dia datang gitu ya. Gue berharap. Ya. Enggak, dia nggak ngasih gitu-gitu, dia cuma nanya. Dan gini teman-teman, by the way, penting untuk dicatat. Kalau Tuhan nanya artinya bukan dia nggak tahu. Kalau Tuhan nanya artinya dia mau lu memikirkan lagi sungguh-sungguh. Apa yang lu pikir benar tadinya. Kalau dia nanya berarti dia pengen lu coba evaluasi, pikirin lagi coba. Ya. Di tahun 2008 gue udah melakukan banyak hal untuk Tuhan. Gue pelayanan dari 2007 sebagai anak pendeta di gereja, anak gembala pula. Ya, pelayanan adalah sebuah kemestian. Dan dalam semua bidang kita pelayanan. Dan bahkan mau coba bikin outreach. Gaya-gaya ya kan. Sendirinya masih terhilang, mau coba ngejangkau orang. Mau kemana? Mau lo bawa kemana gitu. Cuma karena gue di rumah di gereja, gue nggak ngerasa hilang. Ya nggak? Kisah anak yang hilang lagi inget gak?
Yang hilang kan akhirnya yang mana? Dua-duanya hilang, cuman yang satunya balik, yang satunya nggak mau masuk rumah, bener gak? Yang satu hilang di luar, yang satu hilang di rumah. Gila gak? Nah, yang hilang di rumah lebih ngeri. Kenapa? Karena dia nggak ngerasa hilang. Dia nggak ngerasa hilang gitu. Nah, itu gue tuh. Gue nggak ngerasa hilang. Akhirnya gue coba bikin outreach juga. Banyak hal yang gue bikin. Clothing Kristen lah, band melodic pop punk Kristen lah. Gue bikin kita main di gig-gig sekuler, main lagu gereja, kita aransemen ulang gitu kan. Orang kan nggak ada yang tahu ya. Baik kalau dari ke Inggris ya. Dia pikir, wah lagu apa nih gitu. Yang Kristen dong, lagi, gue tahu nih lagu gitu kan, lagu gereja. Gue pengen ngejangkau orang, padahal gue sendiri terhilang gitu. Ya, tapi itu kita. Makanya Tuhan tuh mau address yang nggak kelihatan itu loh teman-teman, yang kadang bahkan lu sendiri nggak sadar. Ya. Dan akhirnya di 2008 dia nanya gitu, kamu bikin semuanya buat siapa? Wah terpukul gue, karena gue pikir gue lakukan buat Tuhan. Bener gak? Ya dong, pelayanan kan kita pikir buat Tuhan. Padahal kok pas gue renungin lagi, pas dia nanya gitu, gue jadi renungin. Iya ya. Apalagi pas ketemu ayat ini, gue mulai bertanya nih, gue pelayanan buat siapa sih? Dulu gue mikir pas pelayanan gini, gue mikirnya ya manipulatif dalam artian gini, gue mikirnya sesuatu yang keren aja gitu, maksudnya gini, gue suka main drum, right? Gue suka main drum, terus gue punya ruangan untuk mengasah skill gue, yaitu di pelayanan. Sambil pelayanan, ya kan, buat Tuhan. Terus dapat PK. Lu bayangin tuh, gue melakukan yang gue suka, jadi sambil menyelam minum air sama makan bakpao, tau nggak lu? Akhirnya mati tenggelam, ya kan. Pokoknya banyak hal yang dilakukan dalam sekali melayani gitu. Dan akhirnya gue sadar, iya ya, gue lakukan semua itu buat gue. Gue pelayanan buat gue. Gue jaga kekudusan buat gue, makanya kerap kali gagal. Karena gue selalu berpikir, kalau gue taat, gue dapat apa? Gitu. Nanti kalau gue pacaran yang kudus nih, gue dapat apa? Akhirnya kerap kali gue gagal karena berpikir gue nggak dapat apa-apa. Ya. Rugilah, mendingan gue melakukan hal-hal yang orang lain lakukan. Orang lain juga begitu kok. Ngapain gue pusing? Right? Akhirnya gue renungin lagi, gue pelayanan buat gue jaga kekudusan, buat gue, biar gue gak kena azab, ya kan. Biar hidup gue gak susah, gue pelayanan biar gue diberkati. Bahkan pas gue renungin, gue percaya Yesus. Lu mau tahu biar apa? Biar gue nanti mati bisa masuk surga, gak usah masuk neraka. Kalau jujur gue renungin, gue lakuin semuanya buat gue. Itu yang Om Eras bilang, tersesat di jalan yang benar. Jalannya udah benar, tapi lu tersesat. Wah, gila, gue langsung kayak, wah hancur gue. Amsyong. Mampus gue bilang, ngaco nih gue bilang. Gila, gue bisa sesat ini dari mana gitu loh. Nah ini makanya pas gue dapet tema ini, gue kayak, wah ini mah gue banget. Ya, gue pakai Tuhan buat lari dari Tuhan. Gue pakai pelayanan untuk biar Tuhan tuh nggak rusuhin hubungan gue yang lama. Dulu gue pacaran cuma 2 kali sama sang mantan. Gue udah tahu pacaran nggak bener, tapi kita pelayanan dua-duanya. Jadi gue pikir, yang penting nggak pelayanan. Gitu. Right? Gue pakai Tuhan untuk lari dari Tuhan. Kalau Tuhan pengen gue pasti bertobat. Udah pasti. Ya, dan dia makanya nanya gitu dong. Lu, kamu bikin semuanya buat siapa? Wah, it changed my whole life, teman-teman. 2008 perjumpaan gue sama Tuhan, ubah gue. Gue jadi suka baca Alkitab karena gue seneng didapati gue salah. Karena gue emang salah. Karena Tuhan kan nanya, artinya gue mesti tahu. Dia mah udah tahu. Gue pelayanan buat siapa? Gue pelayanan buat diri gue. Nah, gue baca tuh untuk kayak kayak detox gitu loh. Jadi yang ngaco nih ketahuan gitu. Akhirnya, oh ini ngaco, yang bener tuh gimana gitu. Jadi gue baca, nah gue dapat banyak. Gue bikin Bible study deh. Di 2009. Ya, dari sana tuh 3,5 tahun, teman ngajak teman. Ya. Dan itu gue rasa jadi sekolah Alkitab gue satu-satunya. Ketika apa yang gue baca, langsung gue bagiin dan sambil gue hidupi. Ya, karena gue nggak sempat sekolah Alkitab, masuk kantor juga di tahun 2009 tuh dapat kerja, 2010 gue married, 2011 udah punya anak, 2013 sempat bantuin satu gereja di Kelapa Gading, hari Minggunya, hari Sabtunya juga, ya, jadi teaching pastor setahun, tapi masih ngantor, dan akhirnya 2015 gue baru mulai full time, dan di situ gue jadi tahu, oh ya, kalau Tuhan nanya itu, artinya dia udah tahu, cuman gue yang harus memikirkan ulang, gue mesti jujur gitu jawabnya, gitu, ya, dan itu yang gue dapati, kita itu bahkan manfaatin Tuhan untuk dapetin yang kita mau. Ngeri banget, segitu jahatnya kita. Makanya nggak ada satupun ayat di Alkitab yang suruh kita percaya hati kita. Justru jangan, hati lu tuh lebih licik dari segala sesuatu. Percaya sama gue yang tahu hati lu. Percaya sama Tuhan. Maksudnya, ya, trust your God, not trust your heart. Guard your heart. Tuhan bilang justru jaga hati lu, jangan percaya sama hati lu. Hati lu mesti lu jaga. Ya kan, dia gampang banget ngaco.
Ya. Nah, coba kita renungin deh. Apa kita masih hidup buat diri kita sendiri? Apa kita pakai Tuhan dan pelayanan segalanya ini buat kepentingan kita? Atau sebaliknya kita rela dipakai oleh Tuhan untuk kepentingan kerajaan surga? Ya, Kristus sudah mati buat semua orang supaya yang hidup nggak lagi hidup buat diri sendiri. Ya, kalau lu masih hidup buat diri lu sendiri sampai hari ini, ya this is your time to stop. Live for yourself. And start live for God. Coba tanya. Dia pasti jawab. Tuhan tuh bukan Tuhan yang gini, walaupun there is mystery in God, tapi He's not a mysterious God. Dia Tuhan yang selalu kasih tahu dia maunya apa, kehendaknya itu gimana. Enggak jelimet sebenarnya. Enggak semisterius yang kita pikir. Ya kan, dia kan papa, kalau kita benar anaknya, masa papa ngumpet-ngumpetin apa sih dari anaknya? Enggak. Dia akan kasih tahu yang dia rasa kita perlu tahu. Ya, makanya ada ayat yang bilang gitu ya, di mana deh gue nggak sekolah kita jadi nggak apa. Pokoknya yang tersembunyi itu milik Tuhan, yang dinyatakan itu buat kita. Right? Nggak usah ngulik yang tersembunyi gitu. Istrinya Kain siapa, ada madudelnya apa enggak, dinosaurus itu gimana, ada alien nggak ya? Ya kan, itu si apa yang anak-anak raksasa hasil pernikahan malaikat sama manusia itu apaan? Lu tuh suka ngulik-ngulik yang nggak perlu. Ya, Yesus datang tanggal berapa gitu, mestinya yang nggak perlu dikulik, yang ada nggak dikulik gitu loh. Ya udah yang dinyatakan aja deh. Ini aja nggak habis-habis tuh kulik. Nggak usah yang aneh-aneh, nggak usah nambah-nambahin kitab Heno, yang kitab apa lagi. Udah ini aja dulu nih, Kejadian sampai Wahyu lah. Yang ada aja dulu dikulik. Yang lain-lain urusan nanti. Kita kerap kali gitu lebih kepo sama yang nggak dinyatakan. Kayak seolah tuh Tuhan ngumpetin sesuatu, padahal enggak. Tuhan nggak ngumpetin apa-apa. Justru terlalu banyak yang tersembunyi dalam diri lo yang orang lain nggak tahu, dan ini Tuhan lagi mau address. Tema ini penting kenapa? Karena you need to stop using God to run from God. Kita harus berhenti pakai Tuhan untuk lari dari Tuhan. Lu nggak bisa lari, lu mau lari kemana dari Tuhan? Ya nggak? Lari dari Tuhan salah satu kegiatan paling bodoh yang manusia pikir bisa lakukan. Kenapa? Karena nggak bakal bisa lari. Lu mau kemana? Kemanakah aku dapat pergi? Menjauhi roh-Mu Tuhan. Ku berlari mendaki ke langit, namun Engkau ada di sana. Aku terbang dengan sayap fajar. Diam di gunung. Lu nyari lari ke gunung, lari kemana? Bahkan Daud sampai bilang, itu kan Daud yang nyanyi. Dia bilang, gue sampai bikin tempat tidur di neraka aja Tuhan tuh ada loh. Lu mau lari kemana dari Tuhan? Makanya ada lagu itu kan. Ajarku berdiam dekat di hatimu di saat ku berpaling kutemukan cintamu. Jadi ketika lo mau lari dari Tuhan, lo muter, Tuhan juga ada di situ. Mau kemana lo? Nggak bisa. Ya. There's no point of running from God. Nggak ada intinya lo coba lari dari Tuhan. Pasti gagal. Ya makanya saatnya kita kalau tahu nggak ada gunanya lari dari Tuhan, saatnya kita lari ke Tuhan. Ya kan? Injil kasih karunia Tuhan bikin kita yang tadinya lari dari Tuhan, ketika kita bikin dosa kita ngumpet lari. Karena pengorbanan Kristus, karena kasih-Nya. Kita jadi ketika bikin dosa, ketika kita tahu salah, kita lari ke Tuhan, bukan lari dari Tuhan. Run to God, not run from God. Ya hari ini teman-teman, stop hidup buat diri lo sendiri. Kalau lo tahu lo salah, lari ke Tuhan. Dengan senang hati dia selalu menyambut kita dengan tangan yang terbuka. Selama pintu surga masih terbuka, karena ada momennya udah tertutup. Ya hidup kita cuma sekali. Kesempatannya cuma ini doang. So don't waste your life. Don't waste your life. Terakhir, ini dia yang tadi gue bilang. Ya gue bersyukur Tuhan tegur gue di tengah hidup gue. Gue umur 24 waktu itu, tahun 2008. Lu bayangin gak kalau dia nanya ini di hari terakhir? Gak bisa bertobat bro. Udah selesai di ujung. Ya, kelar. Ya kan? Tuhan Yesus bilang gini di Matius 7 ayat 22. Pada hari terakhir banyak orang. Lu garisin kata-kata itu. Banyak. Bukan sedikit. Ya. Kalau Tuhan Yesus ngomong gini, ini kenyataannya. Gue pernah nangis hampir seminggu gara-gara baca ayat ini. Gue kagetnya ayat apa sih? Banyak orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi nama-Mu? Ya bahasa Indonesia masa kini bilang menyampaikan isi hati Tuhan. Itu bernubuat. Kayak khotbah gitulah. Ya. Bukan kami udah menyampaikan isi hati-Mu demi nama-Mu. Mengusir setan demi nama-Mu dan mengadakan banyak mujizat demi nama-Mu juga. Ya kan? Berarti ini bukan orang-orang biasa nih yang teriak-teriak, teman-teman, ini pendeta besar di dunia ini, benar ya? Ya dong, jago khotbah, ya kan, Ghostbuster, pemburu hantu, terus miracle worker, hadirilah, karena akan dilayani oleh hambanya.
alami dan rasakan. Gitu ya. Posternya pasti mukanya dia. Sedap. Aneh kayak gini-gini kan tenar ya. Di dunia ini pasti kan dikenal banget gitu. Tapi lu bayangin pada waktu itulah ayat 23 aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, siapa lu? Gila, lu bayangin ironis gak? Di dunia lu terkenal. Sampai kalau mau lagi naik pesawat tuh diundang sama pilotnya ke depan buat foto bareng. True story. Ya gue nggak sekedar Om Gilbert, gue cuma di IG doang aja. Orang bisa begitu. Bisa dari server sebelah ngajakin gue foto, katanya temennya suka ganti-ganti DPWA-nya pakai quotes gue. Gue kayak bingung, Mas, ini pendeta Christopher? Iya ya, pendeta Christopher ya? Iya. Gue bilang siapa nih orang? Kok dari server yang lain gitu? Boleh foto nggak? Wah, boleh dong. Buat apaan saya bilang? Iya, teman saya soalnya ini banget, ngefans banget sama pastor. Bingung aja gue. Apaan? Lu bisa segitu terkenalnya di dunia ini, tapi apa gunanya kalau lu nggak dikenal di hari terakhir? Buat apa? Benar nggak? Terkenal di dunia nggak sepenting dikenal di hari terakhir nanti sama Tuhan. Buat apa lu terkenal? Viral, ya kan, followernya banyak, semua orang tahu lu, tapi Tuhan nggak tahu siapa lu. Ih, gila, amit-amit. Bener. Gue pas baca ini, pas gue bertobat, gue baca ini, gue suka gila. Gue nangis, Tuhan, gue takut, gue nggak mau jadi salah satu dari banyak orang itu yang berpikir bisa banggain semua yang gue lakukan buat Tuhan demi nama Tuhan, dan ternyata gue didapati cuma manfaatin untuk lari dari Tuhan. Pada waktu itu aku berterus terang kepada mereka, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Gue pertama kali bingung apa yang jahat dari bernubuat. Ini kan khotbah bagi nasihati Tuhan, apa yang jahat? Apa yang jahat dari ngusir setan? Kan itu yang Yesus lakukan salah satunya. Apa yang jahat dari bikin banyak mujizat itu bukan sesuatu yang baik ya. Ternyata kata pembuat kejahatan di sini dari kata anomia. Artinya mengandung unsur gini loh. Di ini bagus banget walaupun terjemahannya gue kurang suka, tapi The Passion Translation nulis bagus banget tentang kata ini. Kata ini tuh lawless rebel dia tulisnya. Lawless itu hidup tanpa hukum, artinya yang suka-sukanya sendiri. Rebel itu pemberontak. Artinya apa? Bukan cuma suka-sukanya sendiri. Ketika dia diutus sama Tuhan, dia nggak peduli. Dia nggak berontak. Karena dia pikir, ini kan baik. Ini harus gue lakukan buat Tuhan. Artinya apa? Pergilah kamu sekalian, orang-orang yang hidupnya mau-maunya sendiri. Pakai inisiatifnya sendiri. Nggak mau dengerin apa yang gue mau. Nggak mau cari tahu kehendak gue, tapi yang bikin apa yang menurut lo baik. Teman-teman, ministry is not just good idea. It's supposed to be God's idea. Benar nggak? Calling in your life. It's supposed to be not just good idea. It's supposed to be God's idea. Because it's all about Him, dari Dia, oleh Dia, untuk Dia, dan bagi Dia. Kemuliaan sampai selama-lamanya. Ini bukan tentang kita. Ya, makanya saya mulai dengan bagian yang penting untuk apa? Kita berhenti menggunakan Tuhan untuk lari dari Tuhan. Itu aja sih dari gue. Oke, Kak Kristo, boleh tutup kita dalam doa? Yuk, doa firman aja. Atau doa apa? Doa berkat enggak kan? Doa firman aja. Ya. Syukur Tuhan buat hadirat-Mu, kami bersyukur buat cinta-Mu yang menegur kami di saat ini, bukan nanti di hari terakhir, karena kalau di hari terakhir kami nggak punya kesempatan untuk bertobat, memperbaiki diri, untuk datang kembali kepadamu. Tapi ini kami Tuhan, Roh Kudus sudah menyadarkan kami bahwa kami bersalah. Ketika kami pakai Tuhan untuk lari dari Tuhan, hari ini kami mau memilih untuk bertobat, untuk berhenti memanfaatkan Tuhan dan mulai untuk memberi diri kami dipakai oleh Tuhan. Ini kami Tuhan menyerahkan hidup kami. Kami bersyukur buat hadirat-Mu, walaupun secara mata jasmani kami nggak bisa lihat Tuhan. Bahkan kami nggak bisa ngumpul satu sama lain, masih online kayak gini. Tapi kami bersyukur punya Tuhan yang tidak terbatas ruang dan waktu, Tuhan yang selalu menepati janji, yang tetap hadir ketika ada 2 atau 3 orang berkumpul mencari Tuhan. Dengan format apapun Kau tetap hadir. Kami tahu Kau hadir karena suara-Mu sangat jelas di telinga kami. Meyakinkan kami bahwa Engkau dekat. Firman Tuhan itu dekat, ada di hati kita dan di mulut kita. Tuhan cuma sejauh doa. Kami bersyukur punya Tuhan yang lebih dekat.
teramat dekat, sangat dekat. You are here and you are near. Thank you Lord. Terima kasih buat hadirat-Mu. Kami percaya hadirat-Mu mengubahkan hidup kami. Buka hati kami biar bertahatlah di hati kami ya Yesus. Ambil alih hidup kami Roh Kudus sehingga kami nggak lagi memanfaatkan Tuhan untuk lari di Tuhan. Kami minta bantuan Roh Kudus, mampukan kami untuk jadi pelaku firman bukan hanya pendengar firman. Kami minta bantuan Roh Kudus kepada Bapa yang baik di dalam nama Yesus. Amin. Amin. Thank you. Amin. Oke. Terima kasih Kak Krista untuk firman Tuhan hari ini. Ingat teman-teman, run to God, not run from God. Ya, jadi bukan lagi saatnya kita lari dari Tuhan, tapi saatnya kita lari ke Tuhan. Oke, sekarang kita akan memberikan persembahan. Nanti akan ada QR code di layar teman-teman. Nah, teman-teman bisa scan barcode-nya untuk memberikan persembahan. Jangan lupa di belakangnya ditambahin angka 11 untuk persembahan kita ya. Dan hari ini saya melihat banyak teman-teman yang baru pertama kali join. Halo semuanya, salam kenal. Buat teman-teman yang hari ini hadir, kita terbuka banget buat teman-teman bisa hadir lagi minggu depan buat join lagi. Jadi minggu depan Youth Hero juga masih Zoom. Ya, halo, salam kenal. Ya, minggu depan kita masih Zoom. Jadi buat teman-teman, minggu depan kita melanjutkan tema yang tadi ada di buku, yang tadi Kak Krispo juga udah kasih lihat, dengan tema Ignoring Anger, Sadness, and Fear, yang akan dibawakan oleh Kak Joshua Iwan Wahyudi. Jadi, menarik banget, gak cuma hari ini, teman-teman diajak lagi, diundang lagi buat minggu depan hadir di Zoom. Jam 10.30, teman-teman bisa ajak teman-teman yang lain, ya boleh diteleponin, di chat, supaya mereka bisa sama-sama hadir. Dan selanjutnya, teman-teman, kita ada WhatsApp group Hero Generation. Jadi buat teman-teman, yuk sama-sama join. Caranya bisa scan barcode yang ada di layar teman-teman untuk gabung di WhatsApp group Youth Hero Generation GBI Petamburan. Oke, selanjutnya buat teman-teman yang belum punya KTA, kartu tanda anggota GBI Petamburan, boleh raise hand-nya di Zoom. Nanti teman-teman Asyir akan lihat. Jadi nanti bisa dibantu untuk mengisi form kali ya. Jadi kalian akan dibuatkan KTA. Dan itu aja untuk hari ini. Happy Sunday, teman-teman semuanya. Setelah ini jangan pada live dulu. Kita mau foto dulu setelah doa berkat. Oke. Baik teman-teman, sebelum kita mengakhiri ibadah kita pagi hari ini, terima kasih kepada Kristo yang sudah menjadi berkat dan firman Tuhan Yesus memberkati kita semua. Baik teman-teman, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman Tuhan hari ini kembali mengingatkan kami, menasihatkan kami, maka menuntun kami sehingga masa muda kami lebih lagi maksimal, lebih lagi berkenan di hati Tuhan. Kami berdoa buat hamba-Mu, Kak Kristo, yang sudah menjadi berkat bagi kami. Diberkati istri dan anak-anaknya, diberkati pelayanan keluarga ini ya Tuhan. Dimanapun keluarga ini berada, makin banyak jiwa Tuhan dimenangkan, disertai dengan tanda-tanda ajaib mujizat daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati juga teman-teman kami yang sudah melayani pekerjaan Tuhan di Youth Hero Generation hari ini.
Tuhan berkati hidup mereka. Tuhan juga memberkati gereja kami, GBI Petamburan, gembala senior kami, gembala jemaat kami, bahkan setiap kategorial, bahkan juga buat Youth Ero, berkati Sofia dan teman-teman dalam kepengurusan. Tuhan memberkati, mengurapi mereka Tuhan, biarlah komunitas Youth Ero Generation ini Tuhan, semakin hari Tuhan semakin berdampak, nama Tuhan dimuliakan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat teman-teman kami yang berulang tahun. Minggu yang akan berjalan ini pun kami menyerahkannya ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang sertai hidup mereka, masa muda mereka. Akhirnya Tuhan kami minta tuntunan Tuhan sepanjang minggu ini, dalam studi kami, dalam pelayanan kami, dalam usaha, dalam segala tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada kami. Karena itu teman-teman, mari arahkan hatimu, angkatlah kedua tanganmu, terimalah berkat daripada Tuhan. Turunlah kasih karunia Allah Bapa, cinta kasih sayang putranya, Yesus Kristus, pertolongan penghibur Roh Kudus, menyertai hidupku dan hidupmu. Hari ini, bahkan sampai selama-lamanya, Yesus datang kali yang kedua. Yang terima berkat Tuhan dan jadi berkat, katakan, amin. Haleluya. Amin. Oke, teman-teman boleh buka kameranya yuk. Kita sama-sama Thank you, foto Pastor. bareng-bareng. Ya. Terus.